Selamat siang dari kota Jakarta. Hari ini saya bakalan ngetrip naik bus Sinar Jaya yang baru aja buka rute baru nih. Dari Tangerang dan Jakarta ke Wonosobo via Belik menggunakan bus Sud Class. Nah, rute ini tuh spesial. Selain karena ini menandai comebacknya bus sleeper di rute Wonosobo, juga karena Sinar Jaya mengoperasikan bus sleeper pertama yang menggunakan sasis bermesin depan, yaitu Mercedes-Benz OF 1623. Bus yang sama yang dipamerkan di ajang Gias 2024 kemarin. Saya lumayan penasaran, soalnya kalau bus ini sukses, bus sleeper front engine kayak gini nih bisa ngetren nih. Karena harga sasis Mercedes-Benz OF 1623 itu cuma sekitar 70%-nya harga Mercedes-Benz OH 1626 yang bermesin belakang. Kalau OH 1626 sekitar 1,1 atau 1,2 M gitu, OF 1623 cuma 800 jutaan. Bisa jadi solusi hemat untuk pengusaha bus akap nih. Untuk perjalanan hari ini, saya akan naik dari titik awal keberangkatan bus ini, yaitu Terminal Poris Pelawat di Tangerang. Nah, setelah sebelumnya saya coba naik kereta bandara dan komuter lain, kali ini saya akan naik bus Transjakarta dengan nomor rute T12 dari Juanda Istiqlal ke Terminal Poris Pelawat. Jadi, kalau kalian yang ngikutin video saya, kalian bisa membandingkan kira-kira enakan naik apa nih dari kereta bandara, komuter lain maupun Transjakarta. Oke, makasih ya Mas. Ntar saya tip. Mas, yuk. Oke teman-teman, sekarang jam 1:30 pas. Nah, ini bisa baru datang nih teman-teman. Saya baru aja nyampe dan duduk, bisnya udah datang nih. Saatnya kita masuk teman-teman. Nah, untuk bis dari Jakarta ke Terminal Poris Pelawat itu ada dua teman-teman. Yang pertama ini T12 ini, rutenya dari Juanda, dari seberang Istiqlal sini teman-teman. Bukan seberang ya, di depan Istiqlal. Sama yang dari Petamburan teman-teman, T11. Nah, hari ini saya mau naik yang T12 nih. Selain bis yang ke Poris Pelawat, di sini tuh juga ada bis tingkat teman-teman yang bisa dinaiki. Aku nggak tahu ya sekarang masih gratis nggak. Kalau dulu sih gratis, cuman aku lihat kok di sana orang-orang ngetap kartu tuh. Nanti deh aku munculin ya teman-teman rute bis tingkat yang jalannya dari sini juga nih. Untuk bus Transjakarta T12 ini dilayani dengan bus low deck Metro Trans. Ini pakai sasis premium nih, pakai Scania. Nah, untuk waktu tunggu antar busnya tuh sekitar 30 menit aja teman-teman, dan tarifnya Rp3.500. Untuk naiknya itu di halte yang di pinggir jalan ya, bukan di halte yang di tengah gini. Ini jalan lagi jam berapa Mas? Oh, nunggu yang belakang dulu. Jam 2 jalan ada? Kira-kira? Hah? Nggak sampai? Oh, masuknya kapan? Sekarang boleh? Oh, boleh. Tadi kayaknya udah keduluan berangkat itu loh. Tadi ada di depan ya. Oke. Oh, siap Mas ya? Siap. Ya, ini sekitar jam 2 kurang kita diberangkatkan dari Juanda Istiqlal. Estimasinya untuk perjalanan bus Transjakarta ini akan memakan waktu sekitar 1 jam teman-teman. Dan itu estimasinya kalau jalanan lagi lancar. Untuk keterisian penumpangnya lumayan juga nih. Ini berangkat dari pemberangkatan awal sudah terisi sekitar 50% dari kapasitas. Nah, untuk menuju ke Terminal Poris Pelawat, bus ini akan melalui tol Jakarta-Tangerang. Walau lewat jalan tol, jalur ini udah terkenal macet, apalagi kalau jam masuk dan pulang kantor. Sekalinya ada laka atau kendaraan besar mogok aja bisa horor macetnya. Jadinya kalau dibandingkan dengan naik kereta bandara atau komuter lain, minusnya kalau naik Transjakarta tuh rawan macet dan nggak pasti gitu waktu nyampainya. Kalau waktu kalian nggak longgar sih saya kurang rekomen.
Bus ini juga akan berhenti di 2 pemberhentian di jalan tol, yaitu sekali di exit tol Kebonjeruk ini dan sekali lagi di rest area kilometer 13. Jadi buat kalian yang tinggal di sekitar Kebonjeruk atau Meruya dan di sekitar Karangtengah atau Ciledug bisa naik bus ini juga. Soalnya di daerah-daerah ini nggak ada jalur kereta kan ya. Intinya sih kalau tempat tinggal kalian dekat dengan jalur kereta, saya masih sangat rekomen kalian naik komuter lain aja atau kalau memungkinkan kalian naik kereta bandara. Oke, sekarang jam 3.06 nih teman-teman. Kita udah nyampe di Terminal Poris Pelawat. Berarti sekitar berapa jam ya? 1 jam 10 menit. Oke, makasih Pak. Oke teman-teman. Nah dari sini kita akan cari loketnya Sinar Jaya. Kayaknya di sebelah sini nih teman-teman loketnya. Buat kita check-in dulu. Oh itu dia loketnya kelihatan. Nah teman-teman, untuk tiketnya ini saya beli melalui aplikasi Redbus dengan harga tiket 270.000. Dan ini menurut saya tarif yang oke banget ya untuk ke Wonosobo, cukup terjangkau. Selain di Redbus, kalian juga bisa langsung beli di agen nih. Nanti akan saya tayangkan ya nomor telepon dari agen di Terminal Poris Pelawat ini. Yang Wonosobo Pak, atas sama Timo. Sleeper. Iya, sleeper. Ini Mas. Langsung. Iya. 4:30 ya? 5 ya? Hah? Jam 4 kan ya? Udah parkir belum ya? Belum. Siap. Dengan Pak siapa Pak? Ya. Dengan Pak siapa? Saya Yuri Pak. Pak Yuli ya? Yuri R. Yuri. Ya. Oh ya, makasih Pak ya. Oke teman-teman, tiket sudah di tangan dan seperti biasa ya, kalau Sinar Jaya kita dapat ya air mineral teman-teman, kita nggak dapat snack. Dan biasanya dikasihnya tuh ya di loket teman-teman. Nah di sini ada lounge-nya M-Trans. Kayaknya cuma M-Trans yang punya lounge di sini ya. Oh, Juragan juga punya teman-teman, sama ada Sembodo juga punya tuh di sebelah sana. Ada lagi nggak yang punya lounge ya? Nah di sini kita ketemu lagi nih sama armada M-Trans yang baru saya naiki beberapa minggu yang lalu nih teman-teman. Dan untuk keberkatan sore ini cenderung sepi ya, nggak terlalu rame nih. Dan tiba-tiba hujan deras menerjang nih. Dan yang merepotkan di Terminal Poris Pelawat ini, walaupun ada banyak bus mewah, tapi sekali hujan ribet banget teman-teman, nggak ada kanopi. Akhirnya ya kayak gini nih, harus pakai payung kalau mau naik bis. Wah, berita buruk teman-teman. Jadi aku kan ngincer naik yang armada mesin depan ya. Ternyata 45 DD yang jalan itu yang SR3 teman-teman. Aduh, ya udah deh. Nggak sesuai incaran. Dan ternyata armadanya udah parkir nih dari tadi nih. Ya, mau kecewa tapi harus terima. Itulah kisah saya hari ini teman-teman. Pak, naruh bentar mas. Ya, bisa. Di sini ke depan lagi lah. Oke. Jadi ikutin yang nomor tetap ya? Ya. Oke teman-teman.
Jadi ini karena armadanya beda, akhirnya harus ngikutin nomor yang ada di armada ini teman-teman. Jadi aku kan tadinya harusnya pesan nomor 11 itu sebelah kanan nih. Nah nomor 11 nya harusnya di sebelah sini, tapi kan armadanya beda, jadi aku duduk sebelah kiri teman-teman. Yus lah, gak apa-apa. Walaupun dapat armada pengganti, saya cukup lega karena ini bangkunya masih pakai yang Grand Suite teman-teman. Jadi untuk Grand Suite ini bangkunya tuh lebih lebar dibandingkan Suite Class yang biasa. Bangkunya ini buatan Versa yang merupakan merek bangku dari karoseri Laksana dan memiliki motif bangku khas dari PO Sinarjaya. Oke teman-teman, jam 4:09 kita berangkat dari Terminal Poris Pelawat. Nah tadi tuh aku sempat ngobrol-ngobrol sama kru teman-teman, nanya kenapa kok bis yang mesin depan, bis barunya itu nggak jalan hari ini. Dari info kru, itu bus yang harusnya hari ini jalan kena jadwal maintenance di pool teman-teman, digantikan sama armada yang koneksi hari ini nih, yang SR3 Suite Class. Padahal aku benar-benar kepengen banget nyobain bis sleeper yang mesin depan itu teman-teman, karena itu kan inovasi baru ya, belum pernah sebelumnya ada gitu loh. Dan apes banget unit yang aku naiki yang kena maintenance. Keresannya teman-teman, yang jalan dari Poris kemarin masih jalan tetap. Ya memang namanya hari apes, nggak ada di kalender ya teman-teman. Kita ngincarnya armada apa, taunya dapatnya berbeda gitu loh. Tapi aku sih nggak terlalu masalahin lah, selama kita masih dapat kelas yang sama, pelayanan yang sama, fasilitas yang sama, ya udahlah, aku nggak akan terlalu protes gimana lah. Nanti kapan-kapan kita bisa merapel ulang ya, kita cobain yang Suite Class mesin depannya. Nah teman-teman, untuk rute dari Poris ke Wonosobo atau Jakarta ke Wonosobo ini, aku sangat merekomendasikan kalian, buat kalian yang gampang mabuk perjalanan atau gampang mual, itu pilihnya seat yang bawah teman-teman. Kenapa? Karena nanti bis ini tuh akan melewati jalur pegunungan dari Randu Blatung sampai Purbalingga, dimana kalau jalur pegunungan itu kan meliuk-liuk dan bis itu pasti oleng kiri oleng kanan teman-teman. Dengan kalian duduk di bawah, kalian itu lebih dekat sama center of gravity dan limbungnya itu nggak lebih berasa daripada kalian duduk di atas gitu. Jadi duduk di bawah itu pilihan yang paling nyaman untuk rute Wonosobo ini teman-teman. Aku sih tetap milih atas karena aku nggak gampang mabuk di perjalanan dan aku lebih suka lihat view, makanya aku duduknya di atas teman-teman. Oke, untuk fasilitas di kabin sleeper ini yang pertama ada laci untuk menaruh sandal atau sepatu kita. Karena di dalam kabin bus ini kita tidak diperbolehkan pakai alas kaki. Lalu di sini yang menjadi tutup laci ini merupakan tempat untuk menaruh botol, juga ada tempat untuk menaruh HP nih, tapi agak kotor nih teman-teman. Lihat tuh banyak kayak serpian-serpian makanan gitu. Jadi karena saya gatel pengen bersihin, akhirnya saya ambil tisu basah yang kebetulan saya lagi bawa. Dan saya bersihin lah nih tempat cup holder dan juga tempat HP-nya teman-teman. Biar barang-barang saya ditaruh di sana pun juga nggak jadi kotor. Nah di sini juga tersedia beberapa keranjang sampah ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Nah legroomnya bagi saya yang tingginya 168 cm ini cukup mentok ya teman-teman. Sebenarnya ke depannya tuh masih lumayan, tapi karena meruncing, kayak kaki saya ujung-ujung jarinya nekuk lah kayak begini nih. Buat kalian yang tinggi di atas 170 kayaknya sudah mulai mentok nih teman-teman. Harus nyerong dikit mungkin ya kakinya. Buat saya karena kaki saya masih bisa lurus, saya pun masih bisa naruh tas nih di sebelah kiri saya teman-teman. Lalu di sini juga disediakan sandal seperti sandal hotel gitu yang bisa kita pakai selama kita berada di dalam kabin bus. Kayaknya sih ini boleh dibawa pulang ya teman-teman, gak ada larangannya kok. Nah di setiap bangku sleeper tersedia layar TV entertainment nih teman-teman. Tapi saya bingung ini masih mati nih ya. Apa rusak saya juga kurang tahu teman-teman. Saya cari-cari tombol powernya juga nggak ketemu nih. Ya udahlah. Nanti coba kalau misalnya tiba-tiba nyala kita review aja ya. Terus di sini terdapat port charging Type A dan Type C nih teman-teman. Lalu di bagian atas ini juga ada lover AC yang pas di kepala kita, dimana ini bisa diatur arah anginnya dan bisa dimatiin arah anginnya. Ini posisinya lagi tertutup nih teman-teman. Kalau mau dibuka arah anginnya tinggal geser ke arah luar seperti ini, dan kalau mau ditutup ya balikin lagi aja ke arah tengah kayak gini. Anginnya masih bocor sih, dikit, tipis banget lah.
Lalu ada tombol untuk mematikan dan menyalakan lampu baca. Dan ada port Type C dan Type A juga nih di atas sini. Jadi total ada 4 port charging untuk gadget. Tapi nggak boleh untuk power bank ya, dan juga nggak boleh untuk laptop. Untuk privacy di bagian kaca terdapat gorden seperti ini teman-teman. Ada di bagian samping belakang dan di bagian pilar depan kita juga tuh. Tapi saya mau kebuka aja karena mau sambil lihat pemandangan. Lalu untuk privacy kita di dalam itu juga terdapat gorden di sebelah sini teman-teman. Lalu di bagian kepala kita juga terdapat gorden yang bisa kita tutup. Dan kalau dari tutup gini nggak bisa diintip lagi nih sama penumpang yang lalu lalang di dalam bus. Untuk mekanisme perban bangku di bus ini masih berupa tuas mekanik seperti ini teman-teman. Dan seperti biasa saya lebih suka tuas mekanik seperti ini daripada yang elektrik. Soalnya lebih satset gitu kalau kita mau rebahin atau kita mau tegakin. Nah ini posisi yang paling tegak teman-teman. Dan kalau kita rebahin itu rebahnya bisa sampai segini nih. Hampir 135 derajat lah kalau bisa saya gambarkan ya. Dan ini kalau udah rebah itu nyaman banget sih. Memang sleeper Laksana salah satu yang kalau bisa aku bilang itu yang paling nyaman teman-teman. Aku nggak pernah ada isu sih. Mumpung busnya masih sepi, kita cek dulu fasilitas toilet yang ada di bus ini teman-teman. Yang terletak di bagian belakang. Dan ini toiletnya masih bagus banget teman-teman dan masih bersih. Cuma inget ya, ini nggak boleh untuk buang air besar dan hanya bisa dipakai saat bus berjalan. Di samping toilet terdapat fasilitas minibar. Di sini ada dispenser di mana kalian bisa refill air dan juga bisa bikin minuman-minuman nih teman-teman. Minumannya ada di dalam plastik sini. Kita lihat di sini terdapat teh sariwangi dan juga di sini ada kopi hitam nih, kapal api teman-teman. Untuk fasilitas ini gratis dan bisa dinikmati oleh penumpang. Jadi nggak ada batasan. Mau bikin 3, 4, 5 juga boleh asal jangan dibawa saset ya. Lalu di paling belakang bus, di atas mesin ini terdapat kabin untuk kru tidur istirahat alias kandang macan. Oke. Sekarang pukul 4:36. 4:36. Setengah 5 lewat 6 menit maksudnya. Kita tiba di agen Sinarjaya di Terminal Kalideres nih teman-teman. Oke, dari Kalideres yang naik cuma satu teman-teman. Jadi ini jam 4:41 menit kita udah jalan lagi nih. Pemberhentian berikutnya kemana ini ya? Kayaknya ini lewat ini deh. Habis dari sini bakal masuk tol Jor, terus bakal Lebak Bulus, Kampung Rambutan, Pulau Gebang. Kita lihat ya. Wah ini terminal Kalideres ada bangunan yang baru. Aku udah lama nih nggak kesini teman-teman. Terakhir kali naik bis dari sini ya naik Suite Class Sinarjaya juga. Video pertama aku tuh kayaknya di YouTube. Ini aku tampilin ya dan aku kasih linknya di pojok kanan atas teman-teman. Waktu itu aku nyobain Dream Coach-nya Sinarjaya. By the way aku tuh selalu bingung ya sama tempat penyimpanan sepatu yang naruhnya tuh di bawah cup holder gitu loh. Kan gini ya, dibuka bakal jadi tempat penyimpanan sepatu nih teman-teman. Kenapa harus dibawa cup holder gitu loh? Kenapa nggak di sini? Soalnya kan bawahnya kan kopongan juga nih. Kalau di cup holder tuh ribet banget. Misalnya kita udah naruh botol gini ya teman-teman ya. Ini kalau dibuka mentok kaca itu loh. Nggak enak gitu loh. Oh, kenapa nggak di sini ya? Kenapa harus dibawa cup holder? Ada yang tahu nggak alasannya teman-teman? Nah ini aku nyoba nyolokin yang di sini, ternyata ini nggak ada powernya nih teman-teman, masih mati nih. Nanti coba aku lapor aja sama kru yang di depan ya. Sementara kita ngecasnya di sini aja. Untungnya ada 4 port teman-teman di sini, jadi aman gitu. Nah kalau yang di atas ini ngecas nih, mantap. Nah ini baru aja dinyalain nih teman-teman, layar TV entertainmentnya. Sekalian aja lah kita oprek-oprek ya. Ada apa aja nih di dalamnya nih. Coba chargernya aku pindahin, nyala nggak? Harusnya ikut nyala nih. Wah tetap nggak bisa teman-teman. Berarti emang kayaknya Type A yang di sini udah mati nih. Type C nya aku nggak tahu soalnya aku nggak bawa kabel Type C ku.
Oke, sekarang kita coba di sini ada wifi-nya nggak ya? Oh, ada wifi teman-teman. Tapi ini error nih wifi-nya. Harus masukin password ulang. Ya udahlah, aku nggak mau terlalu ngeribetin kru, jadi biar aja lah. Aku juga jarang banget pakai ini teman-teman. Lebih suka dengerin di HP sih, dengerin musik atau nonton YouTube gitu. Ya intinya ini kayak tablet sih teman-teman. Nggak ada film, nggak ada apa-apa di sini. By the way teman-teman, ini aku suka banget sama bangku sleeper jumbo yang dipakai di armadanya Sud Class Sinarjaya teman-teman. Karena kalian bisa lihat ini di bagian bangkunya yang pas di kepala sama leherku ini ada tonjolan yang gede banget, dan itu empuk banget teman-teman. Ini feelnya udah kayak pakai bantal beneran. Jadi menurutku kayaknya nggak perlu lagi sih ada bantal tambahan kayak gini di armada ini teman-teman. Ini aku tinggal tiduran, selonjoran, dan udah nyaman banget sini. Kepalaku tersanggah dengan baik teman-teman. Aduh, depan dulu ha. Setelah dari Terminal Polres Pelawat, bus akan mampir ke kantor perwakilan Sinarjaya yang ada di Lebak Bulus. Dan menurut saya kantor perwakilan di Lebak Bulus ini merupakan salah satu kantor perwakilan bus dengan akses transportasi terbaik, karena kita bisa mengaksesnya dengan naik MRT teman-teman. Tapi buat kalian yang mau naik dari sini, saya sarankan kalian untuk spare waktu lebih banyak, karena saya pernah naik dari sini itu ngantre untuk penukaran tiketnya itu panjang banget teman-teman. Apalagi kalau kita berangkatnya kayak di hari Jumat gitu. 17.04 kita nyampe di Lebak Bulus nih teman-teman. Mau masuk. Iya. Oh, Majano. Besok jalan ya tapi ya? Ya, Besok jalan. bisa jalan. Maintenance hari ini. Waduh. Leset. Nah, ini kantor Sinarjaya di sini tuh pas banget di Lebak Bulus MRT teman-teman tuh. Jadi dari stasiun MRT tinggal jalan dikit ke sini. Tiket melalui aplikasi traveloka.com. Silakan tiketnya ditutup terlebih dahulu. Kudusnya buka bulan depan. Yang kudus sleeper. Baru lagi. Oh, yang sleeper. Akhirnya jalan ini. Rencananya start Pondok Cabe. Terakhirnya mana? Kayu apa? Kayaknya Tayu. Kayu ya. Kopi ya sih Kang. Siap. Makasih Mas. Mas apa? Joko. Joko. Iya. Ya Mas. Nah, ini nggak lama teman-teman, kita cuma berhenti 5 menit aja di kantor Lebak Bulus. Nah, di sebelah kanan kita nih terminal Pasar Jumat nih teman-teman. Salah satu titik keberangkatan bus di daerah Lebak Bulus juga. Yang saya tahu bus-bus arah Surabaya Malang tuh kayaknya nggak ada deh dari terminal Pasar Jumat ini. Terus sebelah kanan kita ini ada kantor Juragan 99. Dan kiri kita ini ada terminal Pondok Pinang. Nah, bus arah Malang Surabaya itu kebanyakan dari terminal Pondok Pinang ini teman-teman. 168 belum? Itu orangnya baru, toiletnya ada. Baru juga tuh. Gak ada toiletnya itu ya, double deckernya? Nggak ada. Gak ada toiletnya. Repot. Iya, makanya saya juga sering ke toilet orangnya. Gak ada toilet, pusing. Yang double decker juga nggak ada, yang biasa juga nggak ada toiletnya dia. Cuma sampai ini ya, Belik ya? Belik ya, Purwokerto. Purwokerto ya? Lewat Belik, terus terakhir Purwokerto. Nah, untuk titik naik berikutnya adalah Terminal Kampung Rambutan. Di daerah sini itu ada 2 titik yang biasanya jadi spot untuk naik bis akap, terutama yang ke arah timur teman-teman, yaitu di Pasar Rebo dan juga di Terminal Kampung Rambutan ini. Kebanyakan bus-bus akap itu naiknya dari Pasar Rebo teman-teman, gak dari Terminal Kampung Rambutan ini.
Tapi untuk Sinar Jaya itu nggak ada agen di Pasar Rebo. Jadi untuk semua rute Sinar Jaya itu masuknya di Terminal Kampung Rambutan. Sebenarnya buat penumpang, terminal ini tuh strategis karena bisa diakses menggunakan moda transportasi LRT dan juga bus Transjakarta. Tapi sayangnya bagi bus itu agak merepotkan. Apalagi yang datangnya dari Pondok Pinang, Lebak Bulus, dari Poris itu harus muterin tol Jor dulu. Sedangkan kalau di Pasar Rebo sana itu tinggal exit tol, berhenti di pinggir jalan, banyak agen-agen, dan langsung masuk tol lagi tanpa perlu muterin tol Jor. Empat ya bang? Hah? Sebelah sini 4 ya? Wah. Oh 2 kan semua. Nah, di Kampung Rambutan ini ada 2 penumpang yang nggak jadi berangkat teman-teman dan cancel statusnya. Ini hal yang menyebalkan sebenarnya dari Sinar Jaya. Cancel. Di Sinar Jaya itu nggak ada mekanisme untuk membatalkan tiket dan mendapatkan refund. Jadinya kalau kalian gagal naik, kalian harus merelakan tiket kalian hangus. Saya sendiri udah 2 kali hangusin tiket karena saya nggak jadi berangkat. 2 ya, cancel nih ya. 2 ya. Mana tidak KTP? Aduh, Bapak. Enak. Laku ya. Oh, mau sita KTP. Iya, kadang-kadang ada penumpang yang ditanyain merengut, ditanya yang kena, nggak ditanyain lah. Nah, Ini kan Rosalia baru kehilangan lagi tuh kemarin. apa ya? Laptop. Rame lagi minggu lalu. Oh, pejabat ya, set. Plat set. Asik. Enggak, belakangnya ZZR. Oh, mobil. Mobil belakangnya Z gitu. B nomor terus Z. ZZR. Jangan pilih situ, nusu. Akhirnya setelah sekitar 2,5 jam perjalanan kita berada di bus ini teman-teman, berangkat dari Poris, kita tiba juga nih di Terminal Pulau Gebang. Terminal induk terbesar di Indonesia dan konon katanya juga terbesar di Asia Tenggara. Oke, jam berapa ini? 6:30-9 Pulau Gebang. Kita turun dulu, peregangan otot teman-teman. Wah, yang ini ada JB5-nya Sinar Jaya nih, 15 RF. Nah teman-teman, diantara 2 bus sleeper ini, Dream Coach sama SR Suite Class, aku tuh lebih suka SR Suite Class teman-teman. Kenapa? Kalau kalian lihat ini deh, kalau di Suite Class-nya Laksana itu space untuk rebahannya masih baik banget teman-teman. Alhasil bangkunya itu kalau direbahin bisa rebahannya tuh lumayan gitu loh, bisa sampai 125 derajat teman-teman. Jadinya kita tidurannya tuh masih enak gitu loh rasanya. Sedangkan kalau di Dream Coach sleepernya Adiputro teman-teman, kalian bisa lihat ini space buat rebahannya tuh terbatas banget tuh. Ini ada posisi mentok nih, bangku yang lagi kusyut. Dan kalian lihat tuh, cuman segini aja teman-teman rebahannya, masih agak tegak. J25 Dream Coach berangkat nih.
nggak terima. Ada yang nggak terima? Oh tadi bapak itu ya? Tahu sendiri kan? Dicek KTP. Udah tahu semua, udah tahu semua orang kantor kan nggak tahu. Tuh, tapi dia bawa KTP apa enggak? Bawa. Bawa, cuman nggak mau. Saya udah belakangan itu nggak perlu. Udah. Saya kan SOP. Tapi akhirnya nunjukin tadi. Hah? Akhirnya nunjukin. Ah ini nunjukin. Tapi nggak terima aja ya. Ada sih dari kemarin juga Wonosobo. Ya, minta izin juga jangan cek KTP, perlengkapan nih. Ada aja kayak kesel gitu. Ini Terminal Pulau Gebang lagi sepi banget teman-teman. Ini biasanya jam segini bus-bus Sinar Jaya itu penuh teman-teman. Nggak cuman di parkir-parkiran ini teman-teman, bisa sampai di sana-sana tuh penuh Sinar Jaya semua. Nah ini kosong nih jam segini. Terus di gate-gate yang lain juga aku lihat nggak banyak yang parkir teman-teman. Padahal ini hari Sabtu loh, tapi sepi banget ya. Nah baru masuk tuh ke Bleker yang merah. Jam berapa nih? 18.49 kita berangkat dari Pulau Gebang. Yang sepi hari ini. Sabtu loh nih padahal. Sepi ya. Ini ada Jakarta Surabaya, Jakarta Solo. Sini ada Handoyo. Terus ada Sleeper Harapan Jaya Blitar. Oh bukan ya, bis biasa. Breaker Entrance, NYX, 27 Trans. Sepi. Ini yuk kosong nih parkirannya. Itu Zelos baru berangkat tuh 27 Trans. Di depan teman-teman. Oke teman-teman, karena videonya sudah 30 menit dan masih banyak nih cerita sepanjang perjalanan, maka nanti videonya akan disambung di part kedua ya. Nah, di part berikutnya ini ada drama yang terjadi nih teman-teman. Yang mana kalau kalian follow IG saya, tentunya kalian sudah tahu dramanya kenapa. Makanya kalian jangan lupa follow IG saya teman-teman. Oke, Timo di sini dan sampai jumpa di video part berikutnya. Ada teaser dikit nih. Oke, update jam 10.08 menit. Ini sudah sekitar 1,5 jam kita berhenti di Bulji Bitung dan baru aja ada petugas kontrol yang ngecek teman-teman. Tuh 1,5 jam loh ini Dan.